Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peres Sriwandari, Prodi Pendidikan Matematika semester 4 dengan NPM 181025371002. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang mengklasifikasikan pengembangan materi ajar, pokok bahasan, fakta, dan konsep. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bu Loria Wahyuni, SPD, MPD. Telaah Kurikulum mengklasifikasikan pengembangan materi ajar, pokok bahasan, fakta, dan konsep. Pengertian bahan ajar. Wina Sanjaya menjelaskan bahwa bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Sementara menurut Depdiknas, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Panduan Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif atau CBSA. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan. Yang pertama, buku teks. Kedua, laporan hasil penelitian. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, pakar bidang studi. Yang kelima, profesional. Yang keenam, buku kurikulum. Yang ketujuh, penerbitan berkala. Yang kedelapan, internet. 9, media audiovisual. 10, lingkungan. Materi ajar. Materi pendidikan ialah apa yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya, dan berkaitan dengan materi pendidikan. Dalam materi ini terdapat substansi dan proses yang berasal dari ilmu-ilmu sosial. Materi IPS terdiri dari materi substansi. Substansi ilmu-ilmu sosial terdiri dari pandangan, tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi, dan teori. Secara tradisional disebut kurikulum. Sedangkan pengertian kurikulum secara baru ialah proses prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari substansi tersebut. Materi kurikulum yang dikembangkan dari disiplin ilmu dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Materi ajar. Materi proses. Materi proses adalah berbagai prosedur, cara kerja, metode kerja tertentu dalam materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang harus dilaksanakan siswa di dalam kelas, dalam ruang tertentu, atau bahkan di luar lingkungan sekolah. Proses sangat berguna untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, dan berbagai kemampuan berpikir. Menurut Hamid Hasan, materi proses dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan mencari informasi, merumuskan informasi, mengolah informasi, mengembangkan informasi baru berdasarkan apa yang sudah dimilikinya, memecahkan berbagai masalah, dan mengambil keputusan. Pokok bahasan.
Materi pokok bahasan. Bentuk-bentuk kebudayaan ini dapat dikembangkan sikap menyenangi dan memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dihasilkan masyarakat, individu atau anggota masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk bangunan yang ada, seni rupa yang sudah dihasilkan, teknologi yang sudah dikembangkan, dan lain-lain. 1. Fakta. Fakta adalah suatu objek peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa lalu. Fakta dihasilkan dari data yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Kemudian, data diolah dengan prosedur tertentu, sehingga dihasilkanlah fakta. 2. Konsep. A. Konsep konjungtif. Konsep yang paling rendah, benda atau zat yang menjadi anggota konsep memiliki persamaan yang tinggi dalam nilai atributnya, biasanya memiliki jumlah atribut yang banyak. Contoh, kalau orang bicara tentang buku ilmiah dengan atribut isi buku, warna sampul, ketebalan buku, serta pembaca buku, maka apabila ada sejumlah buku yang memiliki isi, semuanya mengenai ekonomi makro, warna sampulnya merah, ketebalan buku semuanya berkisar sekitar 300 halaman, serta semua buku ditulis untuk mahasiswa yang baru belajar ilmu ekonomi. Buku tadi yang dinamakan ekonomi mikro membentuk suatu konsep yang konjungtif. B. Konsep disjungtif. Konsep yang anggotanya dalam suatu atributnya memiliki nilai yang beragam. Contohnya, alat kantor. C. Konsep relasional. Kebersamaan antara anggotanya dalam satu atribut hanyalah berdasarkan kriteria yang abstrak dan selalu dalam hubungan kriteria tertentu. Contoh, konsep jarak yang dikembangkan berdasarkan dua titik. Adapun manfaat bagi siswa untuk mempelajari konsep dan generalisasi ialah: A. Siswa akan memahami proses sosial yang terjadi di masyarakat. B. Siswa tidak mudah melupakan suatu konsep atau generalisasi karena diperoleh suatu pengertian dan pemahaman yang mendalam. C. Konsep dan generalisasi yang telah dipahami akan membuat suatu peristiwa lebih jelas kaitannya dengan peristiwa yang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.